Shalom anak-anak, puji Tuhan, pagi hari ini tiba hari Minggu ya. Hari Minggu, Tante Lina percaya anak-anak sudah pasti menunggu. Ayo kita mau ibadah streaming ya. Seluruh guru-guru sekolah Minggu menyapa anak-anak melalui Tante Lina pagi hari ini. Tante menyampaikan salam seluruh guru-guru sekolah Minggu kepada murid-murid. Bapak Sugeng, kami telah syukur dan terima kasih kepada Engkau Bapak. Jika sampai pagi hari ini Bapak,
kami boleh berada bersama-sama dengan anak-anak yang masih kecil Bapa, suatu kemurahan daripada Engkau. Engkau suatu bukti kasih-Mu Bapa. Engkau benar-benar mengasihi kami dan anak-anak-Mu yang masih kecil ini Bapa. Bapa, anak-anak-Mu yang masih kecil ini Bapa, rindu akan Engkau Bapa. Begitu mereka siap memuji nama-Mu Bapa. Biarlah Bapa berkat-Mu tercurah untuk anak-Mu Bapa, dan juga urapan-Mu Bapa Kau berikan kepada anak-Mu Bapa, agar anak-Mu saat hari ini Bapa boleh benar-benar bersuka cita Bapa untuk memuliakan nama daripada Engkau. Kami percaya ya Tuhan Yesus, walaupun saat ini kami tidak bisa bertatap muka langsung dengan anak-anak-Mu yang mencintai Engkau Bapa, yang rindu akan melayani Engkau Bapa. Bapa, kami menyatakan anak-Mu yang di rumah-Mu yang kudus pada pagi hari ini Bapa, dan juga bagi anak-anak-Mu Bapa yang ibadah di rumah mereka Bapa, masing-masing Pak lewat streaming, Engkau hadir bersama-sama mereka Bapa, seperti Engkau menolong kami saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini kami siap memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Anak-anak, pagi ini anak-anak mau diajar sama tante-tante memuji Tuhan. Jadi anak-anak harus tetap semangat memuji Tuhan di rumah. Sekarang semuanya
sehingga virus-virus COVID dilenyapkan. Adik-adik yang tak cintai, yang tak kasihi, kita sudah menguji Tuhan, ya, dengan penuh sukacita, dengan semangat. Kini saatnya kita mau belajar dengar-dengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa? Firman Tuhan itu makan hati kita, makan rohani kita. Supaya hati kita itu tidak nggak ada semangatnya kita. Kalau ada firman Tuhan kita dengarkan, kita jadi semangat. Jadi kalau semangat dengar firman Tuhan. Kalau gitu kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Ya, sekali lagi kita mau menguji nama Tuhan untuk masuk di dalam firman Tuhan. Katakan, yuk, yuk. Aku selalu cinta Yesus. Selalu cinta Yesus. Ya, siapa yang memang cinta Tuhan Yesus? Oke, Banyak luar biasa ya. Ayo kita tangannya di depan, kita siapkan hati kita siapkan supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Oke?
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dan tutup mata kita. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kalau kami sudah meninggalkan Engkau, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Kau pimpin kami dalam kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan, supaya firman-Mu itu dapat tertanam dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus sendiri yang memimpin kami Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo anak-anak, selamat pagi. Apakah pagi hari ini anak-anak merasa sangat diberkati? Saya rasa anak-anak sudah diberkati di pagi hari ini, di minggu ini ya. Apakah anak-anak sudah makan? Sudah sarapan? Kalau kita saat ini belum makan, belum menikmati makanan, umpamanya anak-anak tidak makan hari ini sampai siang, apa yang terjadi? Mungkin anak-anak perutnya sakit, iya sakit. Kalau kita nggak makan bisa menyebabkan sakit perut, sakit lambung gitu ya. Jadi makanan itu berguna sekali bagi tubuh kita. Kalau kita nggak makan kita akan lemes ya. Maunya minum aja, minum air putih, itu tidak membuat badan kita ada gizinya. Kita harus diberi makanan. Di sini juga orang banyak yang ikut Tuhan, dimanapun Tuhan Yesus berada, mereka selalu mengikuti. Dikala murid-murid Tuhan Yesus sudah mengajar orang banyak dan mereka juga merasa lelah, merasa capek, dia berkata sama Tuhan, berkata, mari kita bertolak. Tuhan mengajak murid-muridnya untuk ke tempat yang sunyi, supaya mereka dapat beristirahat. Tetapi orang-orang banyak ini melihat tujuan Tuhan. Oh, Tuhan mau ke sana. Ayo mari kita ikuti. Dia melewati jalur darat. Tiba-tiba sesampainya Tuhan ke tepi, orang banyak sudah menduli Yesus dan murid-muridnya. Tapi Tuhan merasa kasihan juga kepada mereka. Akhirnya yang datang tuh bukan orang dewasa saja, anak-anak kecil, orang sakit, itu datang mengikuti Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan dan mendapatkan berkat Tuhan. Yang utama mereka ingin melihat mukjizat Tuhan, melihat pertolongan Tuhan. Tuhan mengajar mereka, mengajar semua orang, sampai larut malam, hampir malam. Tuhan Yesus yang kasihan, dari pagi mereka berjalan, mungkin bekal mereka habis di jalan. Terus Tuhan bilang ke murid-muridnya bilang ke Tuhan, suruh mereka pulang Tuhan, supaya mereka bisa membeli makan, bisa mendapatkan makan. Tapi Tuhan, beri dia makan. Tuhan, lah gimana Tuhan, kalau uang 200 dinar aja buat beli roti untuk mengasih mereka makan semua, yang ikut Tuhan banyak sekali kan. Jadi nggak cukup uang segitu, dan toko roti gimana bisa menyediakan, harus secepat itu, mustahil. Terus Tuhan,
Coba cari apakah ada yang membawa bekal masih ada. Nah, terus murid-muridnya mencari, ternyata ada seorang anak kecil. Anak kecil ini untuk juga menjadi berkat. Nah, dia bekalnya masih ada 5 roti dan 2 ikan. Nah, dibawa ke Tuhan. Guru, yang saya temukan cuma ini di bekalnya seorang anak laki-laki ini, cuma 5 roti dan 2 ikan. Nah, terus Tuhan suruh mereka duduk. Mereka orang-orang duduk, diperkelompokkan, ada yang 100, ada yang 50. Nah, mereka duduk, nah, diperkelompokkan, tidak sedikit orang kan. Kalau itu nanti kalau tidak dikelompokkan mungkin membaginya sulit. Nah, akhirnya diperkelompokkan. Terus Tuhan membawa 5 roti dan 2 ikan itu diangkat, lalu mengucap syukur, berdoa. Nah, terus murid-muridnya disuruh bagikan roti dan 2 ikan ini. Nah, dibagikan secuil sampai mereka kenyang, nggak ada yang lapar. Nah, dan terus Tuhan menyuruh kumpulkan sisanya. Nah, sisanya ada 12 keranjang. Nah, dari yang mereka yang dimakan itu semua orang 5.000 jumlahnya. Ternyata 5.000 itu hanya laki-laki saja, belum anak-anak. Jadi banyak banget kan. Itulah mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang diberikan. Tuhan gak mau melihat orang manusia itu kesusahan. Nah, belas kasihannya Tuhan muncul. Nah, sebab itu Tuhan, kalau kita diberkati melalui orang tua kita, anak-anak ya, kita diberi makan pagi hari ini, kita berdoa mengucap syukur kalau kita bisa makan, ya kan. Nah, itu jangan disia-siakan, anak-anak. Matu mau ndak enak ini apa, aku nggak suka ini, aku sukanya makanan yang seleranya, mintanya yang enak-enak gitu tuh. Kalau orang tuanya sudah menyediakan dengan lelah capek, kan harus kita syukuri, karena itu berkat dari Tuhan, pertolongan Tuhan ya. Kita bisa makan itu karena anugerah Tuhan. Kita bisa hidup, menghirup udara, bekerja, melayani Tuhan. Nah, itu karena Tuhan. Nah, kita dapat berkat. Jadi anak-anak tidak usah, wah makanannya nggak enak ini, Mam, Bu, Ayah, nggak enak ini, aku nggak suka. Ini nggak boleh. Kita ucap syukur, kita bersyukur. Kalau kita bisa makan hari ini, kita bersyukur karena masih banyak orang-orang di bawah kita yang nggak bisa makan. Nah, jadi anak-anak kita harus belajar mengucap syukur. Di dalam segala perkara Tuhan pasti tolong kehidupan anak-anak. Apalagi di dalam pandemi ini. Jadi anak-anak harus jaga-jaga betul kesehatan. Makan sayur, minum vitamin, jaga kebersihan. Ya, itu Tuhan pasti tolong, dan berdoa bergantung sama Tuhan. Ya anak-anak ya, jangan semaunya sendiri, nurut sama orang tua, firman Tuhan. Kalau kita diberkati, mau menjadi anak yang pintar, nurut sama orang tua. Tidak boleh membantah orang tua. Kalau Tuhan memberikan berkat melalui makanan, melalui orang tua kita, kita harus bersyukur. Tadi perikopnya tadi saya ulas,
itu di Markus 6 ayat 30 sampai 40 ya, bisa dibaca. Markus 6 ayat 30 sampai 44. Nah, itu nanti dibaca sendiri. Itu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, jadi tidak ada yang mustahil kalau kita selalu berdoa, mencari Tuhan. Kayak orang banyak itu berbondong-bondong, kita gak akan kekurangan. Nah, ayat hafalannya di Ibrani, kita baca di Ibrani 13 ayat 6 yang berbunyi gini, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Nah, itu cuma itu. Tak ulang lagi, Ibrani 13 ayat 6, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Nah, itu sebetulnya panjang tapi cuma sedikit aja yang B. Nah, itu kita nggak usah takut ya. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apalagi di wabah ini, ada virus corona ini yang belum berakhir, kita tetap berdoa, aku tidak akan takut karena Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah penolongku. Nah, anak-anak, sebab itu kita harus percaya dan selalu menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, menghormati orang tua, menghargai jeripaya orang tua. Ya, orang tua adalah wakilnya Tuhan yang di bumi. Nah, dan kita tidak bisa melihat Tuhan. Orang tua kita adalah sumber yang menyalurkan berkat untuk kita, untuk anak-anak. Jadi anak-anak diberkati melalui orang tua kita. Ya. Sebab itu jangan pernah membantah orang tua, hormati. Biarkan orang tua kita melihat kita, anak-anak, merasa bangga. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu ini dapat tertanam dalam anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya oh Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu dalam kesehatan, dalam oh Tuhan sekolahnya Tuhan, yang juga streaming Kau berikan Tuhan agar budi hikmat Tuhan. Kau berkati orang tuanya, Kau berkati guru-guru sekolah minggu, Engkau berkati semuanya Tuhan, buat Oma Meta, oh Tuhan, Ibu Gembala kami Tuhan. Kau berikan kesehatan bagi semuanya Tuhan. Kau Tuhan lalukan oh Tuhan wabah COVID ini Tuhan, supaya kami dapat oh Tuhan aktivitas kembali Tuhan seperti sedia kala Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan anak-anak-Mu ini Tuhan. Kiranya anak-anak-Mu menjadi anak yang penurut Tuhan, yang selalu mengandalkan Engkau, hormat kepada orang tua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom anak-anak. Kembali lagi Tante Lina bisa menyapa kalian ya. Anak-anak sudah diberkati firman Tuhan. Puji Tuhan. Setiap minggu terus anak-anak rindu ya untuk mengikuti ibadah streaming, supaya anak-anak terus dapat berkat, dapat kekuatan yang baru dari Tuhan ya. Puji Tuhan, pagi ini kalian sudah memuji Tuhan bersama Tante Gloria dan Tante Yeni. Juga firman Tuhan sudah disampaikan oleh Supri ya. Semua yang guru-guru sekolah minggu lakukan semata-mata karena mereka mengasihi kalian, mereka mengasihi Tuhan, sehingga mereka mau melayani ya anak-anak. Ayo seperti biasa Tante mau berdoa buat kalian. Kalian sudah diberkati firman, sekarang Tante mau memberkati kalian semua. Ayo bangkit berdiri, Tante undang semua bangkit berdiri ya, supaya kita sama-sama naikkan doa kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Tuhan sudah memberkati anak-anak sekolah minggu dengan puji-pujian dan firman. Hamba percaya mereka sudah terima berkat Tuhan, sukacita,
Kami percaya Tuhan, guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani, Tuhan memberkati mereka semua. Bapa, hamba percaya pagi hari ini, selesailah sudah ibadah streaming sekolah minggu, Tuhan turunkan berkat-Mu atas kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera sukacita-Mu melimpah atas kami. 1 minggu ke depan Tuhan, kami boleh kembali beribadah dengan tubuh yang sehat dan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.